Jadi seperti ini proses pembuatan pelek sepeda motor di negara Pakistan. Nah, untuk proses pembuatannya itu dilakukan beberapa tahap ya. Ini adalah proses pembentukan untuk lingkar peleknya. Dengan cara dipres seperti ini sampai berbentuk cekungan. Lalu dibulatkan. Setelah dibulatkan dipotong dengan sesuai ukuran velgnya. Setelah seperti ini tinggal lanjut ke proses penyatuan untuk sambungannya. Setelah disatukan tinggal diratakan pada bagian lasanya. Nah, untuk selanjutnya lalu dipoles sampai benar-benar mengkilat lalu dibuat untuk lubang jari-jarinya. Jangan lupa juga dibuat untuk lubang pentilnya ya. Nah, untuk finishingnya dilakukan proses pengakruman supaya hasilnya jauh lebih mengkilat. Dan tinggal dibungkus lalu diperjualbelikan. Tanaman ini bukanlah bambu, melainkan tanaman yang disebut sebagai Japanese knotweed. Ketika kamu mencoba mematahkan batangnya, akan terdengar bunyi yang renyah. Hal ini disebabkan oleh bentuk batangnya yang berongga dan mempunyai ruas mirip seperti bambu. Selain bentuknya yang sering disangka sebagai tunas bambu, batang dari tanaman ini memiliki banyak kandungan air serta kaya akan gula, mineral, dan nutrisi lain, sehingga bisa menjadi sumber air dalam keadaan darurat. Walaupun begitu, tanaman Japanese knotweed dianggap sebagai spesies invasif di Eropa dan Amerika karena bisa tumbuh dengan sangat cepat dan bisa merusak tembok atau bahkan jalanan. Meskipun begitu, di wilayah Asia, tanaman ini justru banyak dikonsumsi sebagai sayuran atau obat herba. Pengantar makanan ini mengambil minuman di warung pria yang merekam ini, dan secara mengejutkan, ia membuka pesanan yang ada padanya dan berniat mengisinya dengan minuman soda yang barusan ia ambil. Ia berkata tadi tak sengaja menumpahkan sedikit saat di perjalanan. Ia merasa harus melakukannya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Penjaga warung pun tersentuh dengan kemuliaan hati wanita tersebut. Ia segera merekomendasikan minuman yang lebih murah, namun memiliki rasa yang sama. Mendengar hal itu, wanita ini merasa sangat senang akan bantuan penjaga warung. Ia segera membayar dan bergegas pergi meninggalkan warung tersebut. Tak lama kemudian, ia datang seperti berpura-pura lupa dengan apa yang barusan terjadi. Lalu ia masuk menemui penjaga warung dan menanyakan apakah bapak yang memesan makanan seperti yang ia bawakan. Penjaga warung menjawab benar. Wanita tersebut segera meletakkannya dan pergi begitu saja. Saat berkendara melewati sebuah rumah sakit di Qatar, seseorang disuguhkan pemandangan luar biasa yang penuh makna. Berjejer instalasi karya seni yang menggambarkan perjalanan manusia selama 9 bulan lamanya, mulai dari sel kecil hingga mencapai fase sempurna. Instalasi ini mengingatkan kita bahwa setiap orang pernah memulai dari titik yang sama. Ini mungkin alasan kenapa paketmu tidak kunjung datang. Seorang karyawan ekspedisi menemukan bahwa satu paket ternyata masih berguling-guling di atas conveyor belt, walaupun bentuk paketnya kotak. Menurut kalian, apakah ini justru tidak akan terjadi jika paket yang lewat jumlahnya banyak? Ini adalah proses pembuatan es campur Cina yang sangat enak. Makanan ini terbuat dari tepung beras dan dimasak berjam-jam supaya menjadi kenyal. Makanan ini dimasukkan ke dalam air es supaya teksturnya lebih padat dan mengembang dengan sempurna. Tak lupa ditambah kacang yang sudah direbus terlebih dahulu. Kemudian kue beras tersebut dibelah dan ditambahkan potongan buah-buahan segar seperti mangga, semangka, dan sekoteng khas Cina. Apa kalian pernah mencoba es campur ini?